Support system itu di awal harus dilakukan, selain nanti pada saat setelah hacking yang namanya nutrisi harus diperbaiki, mobilisasi harus diperbaiki. Ini lazim dilakukan biasanya di ruang gawat darurat ya, yang terjadi trauma benda tajam khususnya, sehingga perlu dilakukan ya. Dan pada saat kita melihat jaringan terbuka, tidak hanya jaringan saja kan ya yang terjadi trauma atau ada jejak, tetapi juga bisa mengenai sistem saraf, termasuk yang paling krusial adalah pembuluh darah. Ketika pembuluh darah itu terjadi putus, rusak, terinsisi, darahnya keluar ya, apalagi kalau arteri dia akan memancar kemana-mana ya. Sehingga kita dilengkapi kalau di ruang IGD itu dengan menggunakan barcode ya. Jangan lupa itu pasti dipakai karena lawan kita untuk terjadi kena cairan ya, dalam hal ini adalah darah. Sekarang kita langsung saja, alatnya sama dengan perawatan luka, hanya ya ditambahkan beberapa komponen lain. Perawatan luka apa aja? Chirurgis ya, kemudian gunting lurus, kemudian no fooded. Ini yang paling penting, ini no fooded ya. Kalau ini bukan nih ya, jadi untuk mengikat jarumnya itu seperti ini, namanya no fooded ya. Oke, foamnya cukup satu atau dua juga boleh ya. Kemudian ditambahkan dengan duk bolong ya. Kalau misalnya di rumah sakit biasanya suka ada langsung ada kasanya, tapi kalau di luar juga nggak apa-apa dengan seperti ini. Dari autoclave biasanya disimpan di luar, jadi cukup ini aja ya. Semuanya sama dengan perawatan luka, berarti di luarnya setnya perawatan luka ada gunting perban atau hipafix ya, NaCl lengkap semuanya dengan ininya apa tuh untuk drainasenya. Dan jangan lupa yang paling penting itu adalah ini lidocaine. Lidocaine itu tujuannya untuk anestesi ya, anestesi ya, agar pada saat nanti kita melakukan hacking tidak merasakan nyeri pasiennya ya. Oke, sekarang kita siapkan yang belum itu kayaknya, oh ini tadi ya. Jadi siapkan aja sebetulnya, kemudian juga benang, terserah ya, prolen, silk ya, termasuk yang langsung menjadi jaringan yaitu namanya catgut ya. Kalau ini tidak langsung menjadi jaringan. Kalau catgut itu untuk otot biasanya pada saat lukanya dalam ada jaringan, kita gunakan catgut dulu bagian dalam ya, ikat, kemudian ikat, biarkan, setelah itu baru bagian luar. Pada saat operasi kan ada kulit, jaringan otot ya, jaringan otot bagian dalam, baru fascia. Jadi berapa kali dia itu? Fascia, jaringan otot ya, baru kulit. 3 kali kita hacking lapisannya ya. Tapi kalau luka superficial seperti ini ya biasa saja, kita langsung satu kali ya, nggak perlu jaringannya kita hacking dulu ya. Kita akan coba metode konvensional yang biasa kita lakukan ya. Jadi ini, kemudian kita siapkan komnya 2 boleh, tapi yang 1 kom kecil lah itu. Nah ya, sama aja. Ya. Apa yang perlu dimasukkan, Anda masukkan dulu sebelum Anda memulai ya. Jangan menyentuh. Silek tadi mana silek? Oh ini nih. Kalau nggak di sini boleh. Nah, areanya steril kan? Secukupnya, minimal 2 lah, tergantung area luka. Lihat ujungnya yang mana, yang ada titiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Plester udah, ini udah cukup ya semua. Sudah persiapkan semua, kita pakai handscoon. Oh kebetulan gak ada asisten sendiri, ya wes berarti kita harus siapkan juga ininya. Kalau nggak ada asisten ya kita siapkan ya untuk nutrisi luka. Kalau perlu desinfektan, kasih desinfektan ya. Bak instrumen ini sebetulnya kalau di IGD itu dengan menggunakan troli yang kayak buat makan, tapi stainless. Ya, kalau misalnya kita sebelahnya ya boleh di sini, kalau kita langsung dari bagian dalam ini. Jempol. Kita persiapkan lidocaine. Oh lokal ini, ingat anestesinya lokal ya, khusus diberikan pada daerah luka saja. Masih ada sedikit kayaknya ya. Darahnya tarik lagi ya, kemudian dikeluarkan lagi. Kayaknya lebih enak kesini nih posisinya ya. Jangan lupa duk bolongnya ya. Nih mau dipasang nggak usah ya, ini tapi sesuaikan duk bolong ini dengan area luka. Misalnya seperti luka seperti ini, berarti nanti kita kalau menyentuh ini steril. Sudah mempersiapkan lidocaine, kemudian juga apa namanya duk bolong, kita anestesi
ya, atau kita cuci dulu sebelumnya. Boleh dibalik, Anda cuci dulu ya, kemudian sudah bersih ya, baru dipersiapkan duk bolong. Ya, jadi pada saat mencuci ini belum dipasang. Jadi kita bersihkan luka dulu. Ya, kita bersihkan ya. Kalau ada asisten enak, biasanya berdua ya. Jadi satu yang nyemprot pakai apa? NaCl. Ya, kita bersihkan ya 2 atau 3 kali ya, buang ke bengkok. Tapi saya bawa ke sini ya, nanti kalau misalnya kotor ke situ. Sudah selesai semua ya, baru duk bolong. Baru setelah itu kita anestesi. Anestesinya kita sesuaikan aja dengan lukanya ya. Kita biasanya dari dalam boleh seperti ini. Jangan lupa nanti ditarik, nggak ada darahnya, masukkan. Tarik dikit, nggak ada darahnya, masukkan. Sudah. Sebelahnya jangan lupa ya, sebelahnya juga tarik, nggak ada darahnya. Kenapa nggak ada darahnya? Karena tidak masuk ke pembuluh, baru dimasukkan. Kalau ada darahnya jangan ya, berarti ke sistem sirkulasi. Sudah selesai ya, tunggu beberapa menit, 3 atau 5 menit ya. Kalau misalnya Anda kurang, spetnya tetap 1 ya, tapi lidokainnya yang dipersiapkan lebih dari 1. Sudah, kemudian kita coba tanyakan ke pasiennya sambil dicubit. Sakit pak? Sakit pak? Nggak kerasa, baru kita lakukan hektik ya. Tadi benangnya sudah kita persiapkan, benangnya ini ada tandanya untuk membuka. Disesuaikan ukurannya. Kalau misalnya untuk wajah biasanya jarumnya kecil sekali. Oke, awas ininya ke bawah ya. Jadi Anda harus tahan. Cukup Anda siapkan ya jarumnya, kemudian Anda langsung fiksasi dengan menggunakan no-ruler. Ya, sudah seperti ini. Ya. Oke, kalau misalnya terlalu panjang, Anda pegang dengan tangan yang satunya, satu lagi. Nanti Anda memegang pinset chirurgis untuk mempermudah ya. Ini ada apa tadi areanya? Duk bolong. Ini kalau nempel kayak gini nggak apa-apa. Ya. Ini Anda udah terbiasa melakukan hacking seperti ini boleh. Ya, ini juga nggak apa-apa, dipegang tangkainya ya. Misal. Oke. Ya, kemudian kita persiapkan. Iya. Ya. Saya tarik. Ini panjang sekali benangnya. Jangan terlalu pendek ya. Ingat ya, Anda langsung masukkan ke dalam seperti ini 2 kali, 3 kali juga boleh ya. Kemudian ujungnya diambil benang yang satunya, kemudian kita ikat seperti ini. Untuk memperkuat sekali lagi ya, ini ke sisi, jangan di tengah ya. Sudah begini, jangan lupa nanti gunting lurus, jangan terlalu pendek, gini pas tumpul. Oke. Sekali lagi ya. Sekali tusukkan. Iya. Iya. Masya Allah. Iya kayak Bisa jujur seperti ini, tapi nanti itu Anda langsung begini dulu latihannya. Semuanya harus seperti ini latihan. Iya kayak di drakor. Kita sabu. Iya langsung aja iya. Lepas lagi, lihat ujungnya, kemudian kita tarik lagi seperti ini. Cukup ya. Setelah itu Anda siapkan. Ada apa di sini? Duk bolong. Jadi steril masih ya. Nanti kita buat area luka yang lain. Kalau misalnya nggak bisa kan 3 juga boleh ya, biar kuat, nggak apa-apa. Ke sisi. Oke. Jangan terlalu pendek. Oke, sudah.
Lepas no powdernya. Lepas. Biasakan Anda menggunakan klem, tutup buka. Iya. Terus. Nah, gitu. Terus, tarik terus. Terus cowok. Terus banyak pola. Taruh aja situ. Ini pinsetnya taruh. Pinsetnya sana, nggak boleh. Kecuali hidup ya, nggak apa-apa ya. Pegang, jangan terlalu jauh megangnya. Sini. Sebentar. Angkat sini terus. Ya. 3 nggak boleh 1, 2. Perhatikan jangan sampai Ulang lagi Pak. ulang. Karena pegang itu, jangan pegangin, takut lepas. Ntar kena itu yang lain. Oke, sudah? Ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ingat ya, sesuai dengan struktur dari jarum gitu tuh ya. Ini langsung ke sana. Bentar. Ya. Ya, ke samping yang kuat. Udah cukup. Ini terlalu panjang, nggak apa-apa ya. Lepas no powdernya. Ya, sekali lagi. Salah ke dalam. Tuh, 2, ambil lagi. Sana, ayo. Tarik ke bawah. Terus. Mungkin dia pikir mau ngebungkus kado. Nih, gunting itu dulu. Iya. Oke ya, benang itu biasa 1 roll. Anda tinggal ambil, gunting secukupnya kalau di ini. Ya, ini kan sudah jadi seal Proline 1, Proline 2 udah jadi. Biasanya buat wajah itu berangnya kecil sekali, jarumnya juga kecil. Nah, untuk hacking yang biasa, jaringan otot kulit yang biasa, Anda harus pasang ininya, apanya tuh namanya, jarumnya. Ya, no powder benang layang kita taruh, siapkan. Tuh lihat tuh ada lubangnya ya. Ada lubangnya. Yang runcingnya ya sebelah kiri saya, ya, yang ada lubangnya sebelah kanan saya sejajar dengan no powder. Ya, seperti ini. Di ujungnya aja, nggak usah terlalu seperti ini ya. Tengah lah. Ya. Caranya ya, Anda pegang dengan satu tangan yang sebelah kiri seperti ini ya, kemudian dibalikan ke no powder seperti ini tuh ya, kemudian dimasukkan ke jarum, klik. Iya. Boleh Anda masukkan. Kalau misalnya matanya yang masih muda nggak apa-apa, gini ya. Boleh dimasukkan benar, nggak apa-apa. Tapi kalau biar cepet ya, Anda kan kalau udah biasa kan harus cepat ya. Anda masuk seperti ini, ya, kemudian ke sebelah kiri, balik lagi, tuh kan, langsung ke apa tuh jarum, klik, no powdernya ada. Ini nih seperti ini. Kalau bisa jangan klaim ya, karena klaim itu terlalu, iya.